Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Rudy Channel. Sebelum saya melanjutkan perbincangan, jangan lupa Anda subscribe, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang sangat inspiratif dari bedah buku 7 jurus betah di pesantren. Baik, kita akan melanjutkan 7 pesan seorang ayah kepada anaknya. Kemarin kita sudah bahas 2 poin, dan sekarang adalah poin ketiga, yaitu terbanglah seperti elang. Nah, cerita terbanglah seperti elang ini sangat menarik ya. Saya sering dengar dan sering pernah juga membaca. Mungkin para pemirsa juga pernah membaca dan pernah mendengar. Nah, bagaimana korelasinya dengan santri dan pesantren? Kita akan langsung berbicara dan berbincang-bincang dengan ahlinya dan penulis buku 7 jurus betah di pesantren, yaitu Ustadz Saiful Bahri. Pesan apa yang ingin disampaikan di buku ini? Silakan Pak Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan terbanglah seperti elang? Ya, ini bagian ketiga ya. Bagian ketiga, ya. Bagian ketiga dari bab pertama Ya. yang Keras, 7 pesan Ya. orang tua untuk anaknya. Ya. Karena segmen buku ini untuk orang tua dan untuk santri Ya. yang usia anak-anak, tentunya perlu kita menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami Ya. dan disenangi oleh mereka. Ya. Karena itu terbanglah seperti elang ini kisah-kisah yang mengilustrasikan bahwa orang tua itu ingin anaknya itu kuat. Oh, kuat ya. Kuat, tangguh. Ya. Seperti elang. Ya, 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 ya. Ininya kan. Karena kalau kita mengamati atau membacalah tentang kisah-kisah elang itu. Elang itu salah satu unggas yang usianya paling panjang. Ya, betul. Dia bisa bertahan hidup sampai 70 tahun. Ya, betul. Dan dia punya kecepatan terbang yang luar biasa yang belum bisa ditandingi oleh burung-burung yang lain. Ya. Tapi bagaimana elang itu bisa menjadi burung yang luar biasa? Ya. Itu kita lihat dari bagaimana proses elang ketika dia mulai dari kecil Ya. sampai dia bisa terbang. Ya. Elang itu kalau dia bersarang, Ya. itu sarangnya itu dia ada di tempat-tempat yang rendah. Oh, sarangnya aja tidak ada di tempat-tempat yang rendah ya? Nah, dia biasa di atas gunung, di Ya. atas bebatuan, Ya. gitu kan. Kemudian elang itu kalau dia sudah punya anak, cara dia memberi makan kepada anaknya itu, Ya. dia nggak langsung disuapin. Iya. Tapi dia keliling di sekitar sangkarnya itu, Ya. dia jatuhkan makanan supaya diambil sendiri oleh anaknya. Oh, luar biasa. Sehingga dari situlah anaknya itu sudah mulai belajar untuk terbang. Ya. Nah, ketika dia sudah mulai beranjak dewasa dan sudah bisa terbang, si induk ini itu dia merusak sangkar. Si induk ini merusak sangkarnya. Oh, iya. Supaya apa? Supaya dia tidak nyaman berada di sangkar. Supaya dia keluar dari sangkar. Ya. Supaya dia pergi mencari makan sendiri gitu. Ya. Meninggalkan sarangnya. Meninggalkan zona nyamannya lah. Iya, gitu. menghilangkan jejak. Zona Nah. jejaknya ya. Kemudian elang itu kenapa juga termasuk burung yang paling cepat terbangnya? Karena dia kalau ada badai, Ya. itu senang sekali elang dengan badai itu. Wah, ya. Sementara burung-burung lain itu menghindar, Ya. badai, dia malah tidak. Justru dengan adanya badai itu digunakan untuk melatih sayap-sayap. Ya. Sehingga elang itu punya kecepatan yang luar biasa dan tidak pernah meleset ketika dia menyasar mangsanya. Nah, kekuatan itu tidak bisa ditempuh kecuali lewat proses-proses yang terjal. Ya. Proses-proses yang penuh dengan tantangan. Maka
seorang anak ketika dia dibiasakan dengan sesuatu yang penuh dengan tantangan dalam hidupnya, itu kan akan membuat dia menjadi kuat, menjadi gigih, menjadi tangguh. Dibandingkan dengan anak-anak yang biasa dimanja, betul. dilayani, gitu kan, diservis segala hal dari orang tuanya. Nah, disinilah saya mengilustrasikan seperti elang yang terbang tinggi, bukan burung merpati yang dikodi. Itu apa tuh kalau burung merpati dikodi itu apa itu? Burung merpati yang dikodi itu yang diikat sayapnya. Ya. Jadi kalau burung merpati yang dikodi itu kan terbangnya nggak jauh-jauh. Iya betul. Sekitar rumah aja, terbangnya nggak tinggi-tinggi. Hanya menunggu sang majikan, sang tuan ngasih makan. Ini Betul. Nah, kita ibaratkan kalau anak hanya di rumah saja, disuapin saja, orang tua juga tidak memberi tantangan, anak tidak siap menerima tantangan. Yang terjadi adalah di masa depan dia menjadi anak yang lembek. Kan gitu kan? Nah, karena itu ketika orang tua mendidik anak di pesantren, itu sama saja kan, menyuruh mereka keluar dari sangkarnya, keluar dari zona nyamannya, tinggalkan rumah, lepaskan ketergantungan kepada orang tua, hidup sendiri, latih keberanian, latih kemandirian, gitu kan, maka dia akan menjadi seperti elang, gitu kan. Dan kita tahu ya, negara-negara banyak yang menggunakan elang sebagai lambang negara, simbol negara ya, betul. Kayak gitu karena kehebatannya. Jadi ini kisah ilustratif dengan harapan anak-anak itu ketika dilepas oleh orang tuanya pergi jauh atau di pesantren, karena orang tua ingin anak itu jadi kokoh, tangguh, dan kuat, dengan cara belajar melepas ketergantungan dari orang tua, dan dia belajar untuk bisa hidup mandiri, berani di tempat yang asing bagi dia. Nah, ini harapan-harapan orang tua pada anaknya. Dia akan kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat imannya, sudah sempurna lah kalau punya kekuatan-kekuatan seperti itu. Dan yang jelas kekuatan itu dibentuk dari proses-proses yang panjang dan kadang menyakitkan. Baik, wah benar kata saya. Ternyata apa pesan yang mau disampaikan dalam buku 7 Jurus Betah di Pesantren ini sangat menarik dan mempunyai pesan yang sangat mendalam ya. Dari proses mengkisahkan atau seperti burung elang yang terbang tinggi, kemudian dari proses dari lahir, kemudian bagaimana si anak itu makan dari orang tuanya atau elang itu, sampai bagaimana si elang itu mengepakkan sayapnya. Ini ada pesan-pesan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri. Bahkan di detik-detik terakhir sang elang itu dikisahkan oleh Ustadz Saiful Bahri tadi, dia bukan menghindar dari badai ya, bukan menghindar dari badai, tapi adalah ada kata yang saya sering mendengar adalah menari di tengah badai ya. Bukan lari di saat badai, tetapi bagaimana menari-nari di tengah badai. Kemudian pesan ini disampaikan agar seorang anak ini kokoh dan tangguh sehingga tidak ada ketergantungan terhadap kedua orang tuanya. Pesan ini yang ingin disampaikan dalam buku 7 Jurus Betah di Pesantren. Mudah-mudahan santri atau putra-putra Anda yang menyantri di pondok pesantren maupun pesantren apapun menjadi seperti terbanglah seperti elang. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan kembali pesan yang keempat, yaitulah kerang mutiara atau kerang rebus. Tapi sebelum kita lanjutkan, Anda subscribe, like, komen, dan share, dan ketuk loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.